Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini bersama-sama kita diingatkan kembali hari Jumat Agung. Yesus yang telah mengorbankan dirinya, tergantung di kayu salib. Dan marilah bersama kita memuji nama Tuhan. Kita pandang Sang Raja kita yang tergantung di salib. Memandang salib Rajaku. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari bersama-sama di dalam keteduhan ini kita menghadap Allah di dalam doa. Mari kita berdoa. Bersama kami menyatukan hati, ya Allah, dan kami bersyukur saat kami boleh kembali memandang salib Kristus. Kristus yang digantung untuk kami, Kristus menggantikan kami dalam penebusan dosa
yang Kau berikan bagi kami. Bersama-sama kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Urapi setiap kami, terangi batin kami, dan hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Berikanlah wibawa surgawi-Mu, sehingga setiap firman yang Tuhan ingin sampaikan, biarlah boleh disampaikan dengan baik. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama di hari Jumat ini kita boleh mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan kita baca bersama dari Injil Lukas pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-33 sampai yang ke-43. Injil Lukas pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-33 sampai yang ke-43. Demikian. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan sabda Allah dan juga melakukan dalam kehidupan kita. Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, masih di rumah kita masing-masing, kita kembali merayakan bersama, kita bersama-sama untuk melihat bagaimana Kristus yang mati dan kita peringati bersama hari ini. Di Jumat Agung ini, mari bersama-sama kita akan merenungkan sabda Tuhan, dan tema yang diberikan kepada kita adalah menyangkal diri, rela berkorban. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana kabarnya? Saya berharap Bapak Ibu semuanya sehat, semuanya ada dalam tuntunan Tuhan, semuanya ada di dalam perlindungannya. Mungkin hari ini di antara kita merasa sangat bosan. Sudah lebih 2 minggu kita di rumah, tidak melakukan apa-apa. Semuanya
harus berhenti. Bekerja di rumah, kita mau belanja enggak bisa. Kita mau pergi kemana saja ada rasa takut yang luar biasa. Mau nonton film juga enggak bisa, ditutup semuanya. Kita mau ke mall bisanya membayangkan saja. Ke pasar hanya membeli sesuatu yang penting. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebosanan mungkin sedang merajai kita saat ini. Awal ketika semua diliburkan mungkin merasa senang, bisa berkumpul dengan keluarga. Tetapi ketika 2 minggu lebih kita harus berada di rumah dan kita harus menahan semua keinginan kita, menahan semua harapan kerinduan kita untuk kita wujudkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan beberapa hari yang lalu ketika ada jemaat GKJ Bekasi yang meninggal, jujur saja Bapak, Ibu, dan saudara, saya ingin sekali melayatnya. Namun di dalam sebuah kebersamaan, aturan yang telah dibuat bahwa yang datang hanya ministerium yang melayani, sehingga rindu itu pun saya pendam. Ada sesuatu yang sangat saya rindukan untuk boleh ketemu dengan jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, saat COVID-19 melanda muka bumi, semua keinginan, semua kepentingan, bahkan kesenangan harus kita sangkal. Saat kita harus menyangkal semua yang kita inginkan, bahkan yang kita butuhkan, bagaimana rasanya Bapak, Ibu, dan saudara? Ada banyak rasa yang bergelora di dalam dada, tetapi harus dipendam untuk diwujudkannya. Saudara-saudara yang terkasih, ternyata bukan hanya kita saja yang harus berhadapan dengan menyangkal diri kita. Saat berhadapan dengan kematian yang harus ditanggung oleh Tuhan Yesus, saya rasa Yesus merasakan hal yang sama. Harus menyangkal apa yang diinginkannya. Jika mau jujur, tentu juga Yesus ingin cawan itu berlalu. Tetapi bukan kehendaknya, melainkan kehendak Bapa yang telah mengutusnya. Kemanusiaan Yesus saat itu, saat melihat tindakan mereka yang brutal, saat melihat mereka yang membabi buta dan menyalibkan Dia, tentu saja ada tawaran kemarahan yang diberikan. Tetapi apa yang dipilih oleh Yesus? Yesus memilih untuk mengampuni. Yesus memilih untuk memintakan pengampunan kepada Bapa, kepada mereka yang telah menyalibkan Dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat Yesus diajak untuk menyelamatkan dirinya, saat banyak orang mengatakan bahwa orang lain diselamatkan, biarlah dia menyelamatkan dirinya sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang ditawarkan pada saat itu? Bagaimana Yesus ditawari tentang sebuah kemarahan? Yesus ditawari dengan bagaimana ia bisa menunjukkan kealahannya. Yesus bisa menunjukkan kekuasaannya. Tetapi Yesus memilih untuk diam. Yesus memilih untuk bagaimana dia mengerjakan karya keselamatan itu. Saudara-saudara yang terkasih, tentu menjadi hal yang lumrah ketika banyak orang menginginkan seorang pemimpin
yang tidak lemah, pemimpin yang tidak mati, seperti manusia yang biasa, pemimpin yang bisa membawa mereka keluar dari kehidupan yang sedang menekan mereka. Pemimpin yang mempunyai kekuatan yang luar biasa, pemimpin yang memiliki kekuasaan yang luar biasa. Apalagi mereka tentu ingin mempunyai Allah yang bisa membawa mereka pada sebuah kemenangan menurut ukuran mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu terlihat ketika mereka menawarkan kepada Yesus untuk menjadi raja orang Yahudi. Saat di atas kepala Yesus diberi tulisan, inilah raja orang Yahudi. Ada tawaran kekuasaan, ada tawaran menjadi sosok yang sangat terkenal, sosok yang sangat diidamkan oleh mereka. Apa yang ditawarkan pada saat itu? Tentu tawaran kekuasaan sering kali membuat setiap manusia terlena di dalamnya. Tidak berhenti di situ. Saudara-saudara yang terkasih, seorang penjahat yang paling jahat sekalipun, saat ia menerima hukuman salib, apa yang dilakukan kepada Yesus? Dia mengejek Yesus, dia menghujat Yesus. Disitulah letak bagaimana kita bisa merasakan apa yang sedang dialami oleh Yesus. Penderitaan seperti apa yang sedang dialami oleh Yesus. Betapa Yesus harus menderita tergantung di kayu salib. Saudara-saudara, tawaran yang hinggap kepada Yesus disangkalnya saat ia memilih untuk bersama Bapanya di Firdaus, saat ia memilih untuk menyenangkan hati Bapanya. Apakah sebenarnya Yesus tidak bisa mewujudkan keinginannya untuk tetap kerjakan karya keselamatan menurut cara pikir manusia? Tentu jawabannya bisa. Saudara, di saat Yesus memilih untuk tetap tergantung di kayu salib, mengerjakan bagian yang harus dikerjakannya dengan setia, Yesus berani menyangkal apapun keinginannya, apapun kebutuhannya hanya untuk kita. Pilihan itu ditetapkan dari semula. Saat ia berseru, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-39. Saudara-saudara, dan hal itu yang membuat saya kembali melihat secara dalam sebuah pernyataan penjahat yang disalibkan di sisi Yesus. Dia katakan di dalam ayat 41, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Saudara-saudara, mengapa Yesus memilih untuk menjadi yang lemah padahal ia adalah Allah? Mengapa Yesus memilih untuk memintakan pengampunan untuk mereka yang menyalibkan dia? Mengapa Tuhan Yesus memilih jalan salib? Dan pertanyaan mengapa? Saudara, jawabannya satu. Semua karena kita. Allah tidak ingin kita yang ada
di salib itu. Apa yang dilakukan Yesus sebenarnya sedang menggantikan peran kita. Seharusnya kitalah yang tergantung di salib karena dosa dan kesalahan kita. Dan inilah Tuhan kita, Yesus yang rela berkorban, bahkan memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, belajar dari Yesus yang mau menyangkal diri. Dan marilah bersama-sama saya mengajak kata menyangkal diri. Kalau berkaca dari tindakan yang diambil Yesus, itu berarti berani menaruh kehendak Tuhan di atas keinginan kita dengan mengutamakan firman Tuhan dibandingkan dengan ego kita. Bahkan saudara, sebenarnya dengan jelas di dalam Galatia pasal 2:20 dijelaskan demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, kalau kita mau menyangkal diri dalam kehidupan kita, itu berarti kita berani memilih Tuhan Yesus yang pegang kendali atas kehidupan kita. Maka nama Tuhanlah yang akan kita muliakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengan kondisi yang sekarang ini, di awal tadi saya katakan bahwa segala aktivitas harus kita lakukan di rumah. Dan ketika bosan mulai menyeruak dalam kehidupan kita, banyak sekali hal yang ingin kita lakukan di luar sana. Dan merayakan kematian Kristus, bukti penyangkalan diri Allah untuk kita. Lalu apakah kita akan sia-siakan pengorbanan Kristus yang sudah diberikan bagi kita? Marilah saya mengajak, walaupun mungkin sudah banyak sekali angan-angan kita, kerinduan kita untuk melakukan sesuatu di luar sana. Kita diajak untuk menyangkal keinginan kita. Kita diajak untuk menyangkal ego kita. Untuk kepentingan diri kita, untuk kepentingan orang-orang yang kita cintai, dan juga kepentingan orang banyak yang berhak hidup. Sudah banyak sekali saudara-saudara kita, banyak dari kita menjadi korban COVID-19. Mereka tidak hanya diisolasi, mereka tidak hanya di rumah sakit, bahkan banyak sekali yang sudah menghadap Bapa di surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu pengorbanan yang bisa kita lakukan untuk diri sendiri dan orang lain. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan bersama dengan keluarga untuk menghibur saudara-saudara kita yang jenuh dalam hidup mereka. Walaupun di rumah kita bisa menyapa saudara kita melalui WA, mungkin bisa telepon. Dalam sebuah keterbatasan kita bisa ciptakan hal-hal yang kreatif untuk sesama kita. Dalam keterbatasan ini mungkin semua orang pengen dilayani, tetapi bagaimana kita mau melayani bersama? Saudara, saya terinspirasi beberapa hari yang lalu, saya melihat di televisi banyak artis yang masak di rumahnya sendiri, begitu dibungkusi. Lalu mereka di jalan memberikan makanan dengan standar yang pakai kaos tangan dan seterusnya, begitu ya. Mereka kasih ke mereka yang terpaksa harus tetap cari berkat-berkat Tuhan di jalan. Luar biasa. Apakah kita juga bisa melakukannya? Dan di salah satu Facebook jemaat saya pernah membaca siang tadi, saya melihat
Mereka katakan kalau kita bisa makan 3 kali sehari, mari kita bungkus 1 bungkus saja. Kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Mungkin tetangga kita, kanan kiri kita. Saat gereja mulai bergerak untuk memberikan sanitizer, memberikan apapun yang mungkin dibutuhkan sederek-sederek yang terbatas. Gereja bisa juga menyediakan stok makanan, tidak hanya untuk jemaat, tetapi untuk orang-orang di luar sana. Saudara-saudara, banyak hal yang bisa kita kerjakan di dalam keterbatasan kita saat ini. Tidak hanya kita yang sehat di rumah tanpa melakukan apapun, tetap menjaga diri kita, tetap berharap kepada Tuhan. Biarlah kondisi sekarang ini segera untuk dipulihkan. Tapi bagaimana kita terlibat supaya setiap orang juga merasakan hal yang baik dalam kehidupan mereka. Saudara, mungkin ini sebuah kegiatan yang tidak ingin kita lakukan. Tetapi Yesus mengajak kembali melakukan sesuatu yang tidak kita ingin lakukan, sambil tetap menjaga diri kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana kita bisa menyangkal diri kita? Seperti Kristus yang bisa menyangkal dirinya, yang memberikan hidupnya, memberikan nyawanya, dikorbankan untuk kita semua. Kita belajar ada beberapa hal dari Yesus Kristus. Yang pertama, bisa menyangkal diri kalau kita berani mematikan keinginan diri, tentu dengan melibatkan Roh Kudus yang memampukan kita. Selama kita masih dikuasai keinginan diri kita, maka tidak akan kita bisa menyangkal diri kita. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus? Karena apa? Seringkali daging ini lemah, walaupun roh penurut. Mari kita andalkan Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita. Jangan dipimpin oleh ego kita, kesenangan kita, keinginan kita. Dan yang ketiga, bagaimana kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau hanya untuk menyenangkan hati kita, percayalah bahwa kita tidak bisa menyangkal diri kita. Saudara-saudara yang terkasih, marilah bersama-sama dalam kehidupan kita. Kita tidak takut, tapi kita berani untuk menyangkal diri. Berani menyukakan hati Allah. Hidup berguna bagi banyak orang yang membutuhkan, bagi keluarga yang kita cintai, bagi orang-orang di sekitar kita. Saudara, kalau ada sebuah nyanyian yang sangat booming hari-hari ini begitu, hidup ini adalah kesempatan, yes. Jadi hidup ini adalah kesempatan. Kita gunakan sebaik-baiknya. Kalau kita harus menyangkal diri kita harus berkorban demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik, demi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka marilah saat Yesus menyangkal dirinya, saat Yesus mengorbankan hidupnya, kita juga bisa untuk menyangkal keinginan kita demi kemuliaan namanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita.
10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship Your holy name. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari bersama-sama kita menghadap Allah di dalam syafaat kita. Mari kita berdoa. Bersama kami menyatukan hati ya Tuhan, datang kepadamu, bersyukur untuk setiap keadaan yang boleh kami alami saat ini. Kami sungguh berharap ya Tuhan, biarlah situasi yang boleh kami alami cepat berlalu. COVID-19 yang membuat kami semua merasa tidak nyaman. Tapi terus kami belajar menggumuli ya Tuhan. Melalui peristiwa ini, kami merasakan betapa besarnya Engkau ya Tuhan atas kami. Sekiranya Engkau melingkupi kami semua, Engkau memberkati kami semua, Engkau melindungi kami semua. Kami yang sehat maupun kami yang sakit, saudara-saudara kami yang di rumah maupun yang di rumah sakit. Perjuangan kami Tuhan, perjuangan saudara-saudara kami yang sakit, bahkan saudara-saudara kami yang terkena COVID-19. Mereka yang ada di ruang isolasi. Tuhan Allah, kiranya Engkau menjamah dengan tangan-Mu yang kudus. Biarlah Engkau sendiri yang akan memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan, memberikan penyertaan untuk saudara-saudara kami ya Allah. Bapa yang baik, kiranya Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan di dalam pergumulan kami masing-masing. Biarlah Engkau sendiri yang menolong dan menuntun kami. Juga kami membawa saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini bergumul di dalam keluarga mereka karena ekonomi, karena pekerjaan, usaha, karena komunikasi suami istri, orang tua yang mendidik anak-anak mereka. Tuhan Kau berkati. Saudara kami yang merindukan mendapatkan momongan, saudara kami yang merindukan pasangan hidup, saudara kami yang merindukan pekerjaan, juga saudara-saudara kami dalam studinya, kiranya Engkau berkati. Mereka yang harus belajar di rumah, Tuhan Allah, biarlah Engkau sendiri yang akan menolong saudara kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk dampak COVID-19. Banyak sekali saudara-saudara kami yang berkekurangan karena mereka tidak lagi bekerja. Tolong Bapa, ajari kami belajar terus mengulurkan tangan kami, melakukan hal-hal untuk bisa menolong mereka. Juga kehadiran kami, kehadiran gereja kami GKJ Bekasi, biarlah juga dirasakan oleh banyak orang.
Bangsa Indonesia Engkau berkati ya Tuhan. Para pemimpin bangsa kami yang sekarang ini sedang berjuang untuk mengatasi COVID-19. Banyak hal yang dikerjakannya. Ajari kami ya Tuhan untuk terus mengikuti, untuk terus mentaati ya Tuhan anjuran-anjuran yang baik. Bukan dengan ketakutan, tapi dengan kesetiaan dan kesedisiplinan. Tuhan Allah, tolonglah kami Tuhan. Ketika ada ketakutan, ada kekhawatiran dalam diri kami karena peristiwa yang kami boleh alami. Tuhan Yesus, tolonglah supaya kami tetap memandang Kristus. Kristus yang sudah menggantikan kami tergantung di salib. Betapa Kristus mencintai kami. Dan ajari kami juga Tuhan untuk mencintai Engkau, untuk memuliakan nama-Mu dengan setiap tindakan-tindakan kami. Ajari kami berani untuk bersama-sama saudara kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, menyangkal diri kami untuk terus mengerjakan karya-Mu Tuhan. Bukan ego kami yang memimpin kami, namun biarlah Roh Kudus sendiri yang menolong kami. Berkati kami semua yang ada di rumah kami masing-masing, yang berjuang untuk tetap kami mengikuti apa yang harus kami kerjakan. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami. Berikan kesehatan bagi kami. Biarlah imun tubuh kami Tuhan tumbuhkan, sehingga imun tubuh yang baik akan membawa kami tetap sehat terus, ada dalam tuntunan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami panjatkan, kami naikkan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagi bangsa